Eh, sebagai orang Maluku, kita secara pribadi dan komunitas kita yang berada di jalur kesenian, kami semua merasa sangat kehilangan seorang Glenn Fredly. Glenn pergi ketika dia masih sangat dibutuhkan di Maluku, di Indonesia. Glenn memiliki pengaruh yang sangat besar, memberi inspirasi kepada banyak orang. Dan Glenn tidak sekedar seorang penyanyi, tidak sekedar seorang musisi, tapi dia juga adalah seorang pekerja sosial yang luar biasa. Bung Glenn Fredly melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh seniornya, Frankie Sainaga. Ada emosi yang kurang lebih sama atau tersambung atas apa yang sudah dilakukan Frankie Sainaga yang dilanjutkan oleh Glenn Fredly. Sekarang Glenn Fredly sudah pergi, kita butuh seorang pengganti, seorang patimura muda yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Glenn Fredly dan Frankie Sainaga. Glenn Fredly ini pada tahun awal 80-an dia tampil di Hard Rock Cafe dengan Dewi Sandra. Wah, ini dunia Indonesia kaget, ada seorang bernama Glenn Fredly, Latu Hamalo, dan ini semua bilang Ambon. Tapi sebenarnya Glenn Fredly adalah anak Jakarta. Dia lahir Jakarta, besar dalam kultur Jakarta, dan dia tidak kenal Ambon sebenarnya. Cuma bapak, mama orang Ambon. Tapi dia lahir sebagai anak Jakarta dan dia berjuang menjadi Maluku. Dia membaca banyak buku dan mendengar apa saja tentang Maluku. Tapi waktu itu saya menulis ceritanya, bahwa Glenn akan menjadi bintang karena dia tidak meniru gaya bernyanyi Ruri Marantika, tidak meniru gaya bernyanyi Hervé Maleholo atau Bob Tutupoli. Glenn bernyanyi dengan caranya sendiri dan itu berbeda. Dan waktu itu saya menulis bahwa Glenn akan berumur panjang dalam karir, dan terbukti Glenn bertahan di papan atas menggantikan musik Indonesia. Karena apa? Karena dia punya kekhasan. Dia tidak menjadi epigon atau pengekor, apalagi sampai plagiat. Tidak, dia memilih cara dan gayanya sendiri dan dia bertahan. Sayang bahwa dia harus pergi, tapi bahwa dia memberi inspirasi kepada banyak orang. Hebatnya Glenn adalah dia kemampuan kolaborasi. Dia bisa berkolaborasi dengan musisi senior seperti Bing Leo Kabesi, bahwa Bing naik di atas panggung, dan dia juga bisa membawa satu manumata, anak-anak SD SMP yang rapper cilik dari Ambon naik di atas panggung. Glenn bisa bekerja sama lintas iman, dia bisa menyanyikan lagu-lagu Ramadan, dan Glenn adalah seorang pejuang untuk toleransi, keberagaman. Dia sayang semua, sayang Indonesia. Kita kehilangan, dan kita juga jangan terlalu sedih dengan kepergian Glenn Fredly, karena Glenn sudah menoreh sejarah kenangan yang tegas. Pikiran kita sebagai Ambon kota musik adalah bagaimana melahirkan orang-orang sekuat Glenn Fredly, Yopi Latul, Ruri, Bob Tutupoli, sampai Bram Aci. Semua orang yang pernah, pendahulu-pendahulu kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, memberi inspirasi bagaimana kita berpikir anak-anak muda hari ini menjadi inspirasi masa depan.